Kepada kita dikatakan dalam roh nubuat, tidak ada yang sangat ditakuti oleh setan. Apa yang sangat ditakuti oleh setan? Ada banyak doa yang setan tidak peduli sekalipun. Apakah sahabat doa tahu doa seperti apa kira-kira yang dimaksudkan? Doa-doa yang hanya sampai ke atap rumah dan kembali ke kita. Tidak ada yang sangat ditakuti oleh setan selain dari ketika umat Tuhan akan membersihkan jalan dengan menghilangkan setiap halangan sehingga Tuhan dapat mencurahkan rohnya ke atas gereja yang lesu dan jemaat yang bertobat. Apa yang sangat ditakuti oleh setan? Yaitu ketika umat Tuhan akan membersihkan jalan dengan menghilangkan setiap halangan. Tuhan rindu untuk mencurahkan rohnya dan dia akan melakukannya jika kita akan membersihkan jalan dan memenuhi syarat terjadinya kebangunan rohani. Jika setan memiliki jalannya, maka tidak akan pernah ada kebangunan rohani besar atau kecil hingga akhir zaman. Tetapi kita tidaklah bodoh terhadap perangkapnya. Kita memiliki kemungkinan untuk melawan kuasanya. Ketika jalan dipersiapkan untuk roh Tuhan, berkat akan diterima. Setan tidak dapat lebih menghalangi hujan berkat untuk turun ke atas umat Tuhan dibandingkan dengan dia dapat menutupi jendela surga agar hujan tidak dapat turun ke atas bumi. Sahabat doa, alasan kita berkumpul bersama dari hari ke hari karena kita mau untuk membersihkan jalan, sehingga ketika jalan itu dibersihkan, untuk roh Tuhan, berkat akan diterima. Sama halnya hujan turun di musim semi dan pada waktu panen, kita dapat mengharapkan roh Tuhan untuk dicurahkan ketika jalan dipersiapkan. Orang-orang jahat dan setan tidak dapat menghalangi pekerjaan Tuhan atau menutup hadirat Tuhan dari umatnya. Jika mereka akan dengan hati yang tunduk dan bertobat mengakui dan membuang dosa dan dalam iman menuntut janji-janjinya. Kehendak Tuhan adalah agar kita menciptakan sebuah lingkaran umat percaya yang berdoa dengan sungguh-sungguh yang akan mengelilingi bumi ini. Dan setan tidak dapat menghalangi pekerjaan ini jika kita akan datang bersama-sama setiap hari dengan hati yang tunduk dan bertobat, mengakui dan membuang dosa kita. Dan dalam iman menuntut janji-janjinya. Alkitab berkata di dalam Sakaria 10 ayat 1, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Sungguh suatu janji yang sangat indah. Pena Inspirasi mengatakan kepada kita tidak perlu khawatir mengenai hujan akhir. Yang kita perlu lakukan adalah untuk menjaga bejana bersih dan diletakkan dengan menghadap ke atas dan bersiap untuk menerima hujan dari surga dan terus berdoa. Biarlah hujan akhir turun ke atas bejanaku. Biarlah terang dari malaikat yang mulia yang bersatu dengan malaikat ketika bersinar di atasku. Berikanlah aku bagian dalam pekerjaan ini. Biarlah aku menyerukan pekabaran. Biarlah aku menjadi pekerja bersama Yesus Kristus. Jadi tolong hafalkan doa ini. Dengan mencari Tuhan, mari saya beritahukan, maka Dia sedang melayakkan Anda senantiasa memberikan Anda kasih karunia-Nya. Ini ada di Last Day Events halaman 194. Evan Roberts merupakan seorang tokoh terkemuka untuk kebangunan rohani di Wales pada tahun 1904 sampai 1905. Dia pada umur 13 tahun mulai lapar akan hadirat Tuhan dan dia mulai untuk berdoa bagi Wales, bangsanya. Sebagai seorang remaja, dia selalu berdoa, bernyanyi, dan mengulang-ulangi ayat-ayat Alkitab. Dan selama 13 tahun dia berdoa untuk kebangunan rohani. Dia terus berdoa untuk dua hal ini. Yang pertama, ya Tuhan, penuhi aku dengan roh-Mu. Dan yang kedua, ya Tuhan, kirimkan kebangunan rohani yang besar, kebangunan rohani yang sangat besar.
Saya ingin mengundang sahabat doa untuk bergabung bersama kami untuk mendoakan setiap hari 2 hal ini agar Tuhan akan memenuhi kita dengan roh-Nya dan agar Tuhan akan mengirimkan kebangunan rohani yang sangat besar. Pada satu titik dalam hidupnya, dia mulai berdoa untuk 100.000 jiwa. Dan Tuhan memberikan dia jaminan bahwa 100.000 jiwa tersebut akan dimenangkan untuk Kristus. Evan Roberts dipenuhi dengan Roh Kudus. Pergi ke seluruh Wales dengan pekabaran dasar. Anda harus mengakui semua dosa yang diketahui kepada Tuhan. Apakah kita dapat melakukan hal ini? Jika ada dosa yang kita ketahui di dalam hati kita, bolehkah kita mengakuinya kepada Tuhan? Jadi Anda harus mengetahui semua dosa yang diketahui kepada Tuhan dan memperbaiki semua kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Di dalam Matius 6 ayat 14 dikatakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Untuk mendukung jemaat di Wales pada tahun 1904, untuk persiapan kebangunan rohani, Evan Roberts akan mengingatkan mereka bahwa Roh Kudus tidak akan datang sampai orang-orang dipersiapkan. Kita harus menyingkirkan dari gereja segala perasaan buruk, semua kebencian, kecemburuan, prasangka, dan kesalahpahaman. Apakah ada perasaan buruk di dalam hati kita kepada saudara atau saudari kita di gereja? Apakah ada kebencian, kecemburuan, prasangka, atau kesalahpahaman? Setan selalu sibuk bekerja untuk menanamkan kebohongan-kebohongan di dalam pikiran kita dan berusaha mengakibatkan kesalahpahaman. Evan Roberts juga mengatakan, janganlah tunduk berdoa sampai semua rasa sakit hati dimaafkan. Tetapi jika Anda merasa bahwa Anda tidak dapat mengampuni, bertelutlah hingga ke tanah dan minta roh pengampunan. Anda akan mendapatkannya. Apakah sahabat doa tahu bahwa Nyonya White menuliskan hal yang mirip? Setiap orang yang mengasihi kebenaran harus mendoakan kecurahan Roh Kudus. Dan sejauh dalam kuasa kita harus menghapuskan segala rintangan agar pekerjaan ini terjadi. Roh tidak dapat dicurahkan sementara perbedaan dan kepahitan berada satu sama lain disimpan di dalam hati anggota gereja. Kecemburuan, iri hati, prasangka jahat, obrolan negatif berasal dari setan. Dan hal tersebut menghalangi secara efektif jalan dari pekerjaan Roh Kudus. Ini bukan saya yang bilang saudaraku, tetapi ini adalah Roh Nubuat yang mengatakannya. Kemudian Robert Evans juga mengatakan, Anda harus mengakui semua dosa yang diketahui kepada Tuhan dan memperbaiki semua kesalahan yang dilakukan kepada orang lain. Jika sebuah kebiasaan tidak menghormati Tuhan, kita perlu menghilangkannya. Anda harus menjauhkan semua kebiasaan yang mencurigakan. Anda harus mematuhi dorongan Roh Kudus. Dan yang terakhir adalah Anda harus mengakui iman Anda di dalam Kristus di hadapan umum. Dr. Ron Closet merupakan seorang penulis Adventism Greatest Needed, The Outpouring of Holy Spirit, atau dalam bahasa Indonesia kebutuhan terbesar umat Advent, kecurahan Roh Kudus. Dalam bukunya dia membicarakan mengenai kebangunan rohani di Wales pada tahun 1904. Ron Closet mengatakan, Roh Tuhan berkuasa atas Wales seperti badai. Dalam 5 bulan, 500.000 orang menjadi Kristen. Bar minuman menjadi bangkrut karena tidak ada pelanggan. Hamil di luar nikah hampir tidak ada. Hakim diberikan sarung tangan putih. Tidak ada kasus persidangan. Tidak ada kasus perampokan. Tidak ada pemerkosaan. Tidak ada pembunuhan. Tidak ada kasus penggelapan.
Begitu banyak penambang batu bara yang memberikan hidup mereka kepada Yesus dan berhenti menggunakan kata-kata kasar sehingga kuda-kuda ditambang menurun tingkat produksinya, tidak mengetahui apa yang tidak dikatakan kepada mereka. Kebangunan rohani menyebar hingga ke seluruh negara yang berbicara bahasa Inggris, termasuk koloni Afrika dan ke bagian utara dan tengah Eropa, India, Jepang, Cina, Korea, Indonesia, dan Amerika Latin. Pengaruhnya mungkin telah melebihi kebangunan rohani sebelumnya yang pernah dicatat di dalam sejarah. Di Wolos, satu dari setiap 10 warga bertobat. Dan perhatikan apa yang dikatakan Dr. Ron Closer selanjutnya. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan dunia sehingga umatnya yang sisa dapat memberikan peringatan terakhir dalam kuasa roh sebelum kedatangannya. Pada tahun 1904, Ellen White memohon, mengapa kita tidak lapar dan haus akan kebenaran roh? Di mana ini merupakan jalan kita untuk menerima kuasa, mengapa kita tidak membicarakannya, mendoakannya, berkhotbah sehubungan dengan kondisi ini? Untuk baptisan roh, setiap pekerja harus memohon kepada Tuhan. Ini di dalam Testimoni volume 8 ayat page 22. Kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh untuk kecurahan Roh Kudus, sebagaimana murid-murid berdoa pada hari Pentakosta. Jika mereka membutuhkan pada waktu itu, kita lebih membutuhkannya sekarang ini. Ketika Tuhan mencurahkan rohnya pada tahun 1904, dalam 5 bulan, 1,5 juta orang menjadi Kristen. Doa terkubur dan hilang dari surga, dan doa terkubur dan hilang dan surga menangis. Jika semua orang berdoa, orang jahat akan lari dari tengah-tengah kita atau mencari perlindungan. Evan Roberts memberikan dirinya untuk berdoa dan percaya bahwa dia dapat menjangkau lebih melalui cara ini. Sahabat doa, Tuhan akan mencurahkan rohnya kembali. Dan apa yang Tuhan perlukan adalah Evan Roberts yang akan berdoa dan berdoa untuk dipenuhi dengan Roh Kudus dan berdoa untuk kebangunan rohani yang sangat hebat. Besok kita akan melanjutkan pembahasan ini dan bahkan mencari Tuhan lebih lagi. Ada 2 permohonan doa dan tolong untuk tetap bawakan ini dalam doa untuk 2 permohonan berikut, terutama untuk sahabat doa kita yang terlibat dalam pelayanan Prayer Network. Yang pertama adalah rencana Tuhan bagi 24/7 United Prayer, sebuah pelayanan doa untuk kebangunan rohani secara global, dan para fasilitator doa yang akan melangkah maju bersama dengan kita. Dan saat ini, mari kita berdoa untuk menutup training kita pada pagi ini. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, karena Engkau berbicara kepada kami melalui sesi training pada pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami dengarkan pada pagi hari ini dapat menolong kami, mengingat dan menerapkan dalam kehidupan kami, agar kami betul-betul sebelum datang dan berdoa kepadamu, sebelum melakukan United Prayer, kami bisa membersihkan jalan kami dapat membuang semua dosa-dosa kami yang kami lakukan yang menyakiti hatimu, menyakiti sesama kami. Kami membersihkan jalan bagimu ya Tuhan, agar setan jauh dari kami dan dia tidak akan datang kepada kami, sehingga apapun doa kami itu akan naik kepadamu dan menjadi bau-bau yang harum di hadapanmu. Terima kasih ya Tuhan, dan tolong agar kami dapat kembali pada besok untuk melanjutkan akan sesi training kami. Terima kasih Tuhan, karena kami berdoa hanya di dalam nama yang indah, Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin.